الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا. Amin ya rabbal. Ini nggak dikit-dikit nggak apa-apa, yang penting betul-betul paham. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana lana bihi wa bi barakatihi wa ghafara lahu wal masyayikhina amin. Pindah kita kepada al-mabadi al-fiqhiyah ala mazhabil Imam Syafi'i, ya, dasar-dasar ilmu fikih berdasarkan mazhab Syafi'i. Masih di halaman depan, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga kita bahas hari ini juga 3 pertanyaan. Kemarin 2 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kam nau'an al-fardu? Jawab nau'ani. Fardu ainin wa fardu kifayatin. Mal fardul aini huwal wajibu fi'luhu ala kulli mukallafin kas-salati was-siyami. Mal fardul kifaiyu huwal wajibu fi'luhu ala jami'il mukallafina wa idza fa'alahu wahidun minhum saqata 'anil baqina ka salatil janazati. Wallahu a'lam. Yang pertama, kam. Apa kemarin artinya kam? Udah jadi orang Arab tuh. Baru 2 kali pertemuan, ya. Ntar pulang salam sama Patrus, ya, kam. Jadi kam artinya berapa? Nau'an, berapa macam al-fardu yang namanya fardu. Kemarin kita diawali dengan hukum-hukum Islam, jumlahnya ada 5. Kemudian kita sudah masuk penjelasan pertamanya adalah yang fardu atau wajib. Sekarang wajib itu terbagi berapa? Ya, terbagi 2. Nau'ani. Nau'ani itu artinya 2 macam, 2 bagian. Yang pertama ada fardu ainin. Fardu wajib. Ainin apa ainin? Ainin itu ibu bapak, kalau dalam bahasa Arab itu artinya mata. Tapi fardu ainin atau mata ini sering dikembalikan kepada makna pribadi gitu. Jadi artinya apa? Seseorang dianggap penting itu terwakilkan pada matanya gitu. Kita nggak ngomongin jantung, ya, kita nggak ngomongin jantung. Kita ngomongin anggota tubuh kita yang hidup ada jantung, kan gitu. Kalau dikasih pilihan, naudzubillah, mudah-mudahan enggak, ini cuma contoh kan gitu, ya, nggak punya tangan apa nggak punya mata, pasti pilihnya nggak punya tangan. Naudzubillah nih, mohon maaf gitu kan. Pilih mana? Nggak punya kaki sama nggak punya mata, pasti pada milih nggak punya kaki. Ya kalau yang beneran sih nggak, ya, tangannya punya beberapa, ya bukan pertanyaan, ini kan lagi pilihan gitu. Nah, jadi ain itu artinya mata, itu dalam bahasa Arab sering dimaknai adalah pribadi gitu, apa yang ada pada diri kita itu. Jadi fardu ain artinya fardu individu, kewajiban pribadi gitu. Kan kita bisa nanya, kenapa sih fardu ain tidak fardu rijlin gitu kan? Rijlin kan kaki.
fardu individu kenapa nggak ke kaki tapi ke mata? Artinya Pak, mata ini ya luar biasa nilainya. Yang kedua, fardu kifayatin. Fardu kifayah artinya fardu kolektif. Kifayah itu artinya cukup. Ya, kifayah artinya cukup. Tapi dia menjadi bagian kedua dari fardu, maka disebut dengan fardu kolektif. Jadi apa itu fardu kolektif? Apa itu fardu ain? Ini penjelasannya. Pertanyaan kedua, mal fardu aini. Apa kemarin mal fardu? Apa kewajiban aini? Apa kewajiban individu? Apa itu kewajiban individu? Dia adalah al-wajibu, sebuah kewajiban, fi'luhu, mengerjakannya. Ya, kewajiban yang mengerjakannya ala kulli, atas tiap, ala kulli itu atas tiap mukallafin, orang dewasa. Ya, jadi wajib ini adalah kewajiban yang pekerjaannya atas setiap orang dewasa. Kasolati, seperti sholat, wasomi, dan puasa, dan lain sebagainya gitu. Selesai. Jadi sholat kewajiban individu, boleh nggak diganti sama orang? Nggak boleh, ya. Maka nanti keluar pertanyaan, boleh nggak Ustadz membayar sholat buat orang tua yang udah meninggal dunia? Gitu. Jawabannya jelas nggak perlu gitu, ya. Nggak perlu diganti karena dia sudah selesai kewajibannya, karena itu kewajiban individu. Tapi kalau haji, haji yang masih boleh, ya. Haji masih boleh kalau dia selama hidupnya belum sempat berhaji, ya memang karena belum mampu, atau apalagi ada kemampuan tapi kemudian dia belum ada niatan, belum ada usaha, apalagi sampai nyetor dananya, maka ahli warisnya kalau punya rezeki itu perbuatan yang mulia kalau dia mau menghajikan orang tuanya sudah meninggal dunia, karena itu kaitannya dengan harta. Kalau dengan harta boleh orang sudah meninggal dunia dihajikan, ya. Jadi salat, zakat, puasa, haji itu termasuk contoh-contoh kewajiban individu. Salat nggak bisa diganti, nggak bisa dibayar sama orang lain. Puasa juga enggak. Makanya ada istilah kafaroh, iya kan? Puasa dibayar dengan denda, ya, dengan kifarot, mengeluarkan hartanya, ya. Zakat juga demikian. Haji masih bisa boleh digantikan. Maka ada istilah haji badal, gitu. Kalau sholat bisa diganti, ntar zuhur satu hafiz saya titip ya, zuhur 2 rakaat gitu ya. Saya titip ke hafiz 2 rakaat, saya titip ke satu murid 2 rakaat ya. Impas zuhur salam 4 rakaat. Ya, gitu. Pada saling titip ya kan, gitu. Yang ada titip sendal, titip sendal. Ya, titip sholatnya nggak ada. Yang kedua, mau fardhu kifaiyu. Apa itu kewajiban kifayah? Apa itu kifayah? Kolektif. Kewajiban umum, kewajiban kolektif sejumlah orang. Apa itu jawabannya? Huwa, dia itu adalah al-wajibu fi'luhu, kewajiban yang mengerjakannya ala jami'il mukallafin, ala jami' atas semua mukallafin, orang dewasa. Wa idza dan apabila fa'alahu, telah mengerjakannya, wahidun, seseorang, minhum, di antara mereka orang mukallafin tadi, sakoto itu artinya jatuh, tapi maksudnya jatuh adalah gugur, artinya gugur adalah bebas. Sakoto berarti bebas, anil bakin, dari orang-orang sisanya, gitu ya. Contohnya ini dari dulu saya ngaji begini, fardu kifayah selalu contohnya sholat jenazah. Padahal fardu kifayah banyak Bu, ya. Satu kampung nih
ya, satu kampung ini sekitaran Masjid Nurun ala Nurin yang nggak ada ahli dalam ilmu tilawah, maka satu kampung dosa semua. Gitu. Mesti ada salah satu yang ahli ilmu tilawah, yang mesti ada salah satu yang ahli ilmu warisan. Gitu. Tapi nanti akan dibantah dengan satu kampungnya semana ukurannya, ini yang nggak ada ukurannya gitu ya. Makanya yang jarang itu ibu, yang jarang adalah ulama ahli falak. Ahli falak itu yang astronomi itu yang jarang gitu. Maka satu wilayah ini yang bagaimana ukurannya ya, pokoknya satu provinsi kalau ada aman sudah ya, menjadi rujukan dia. Tapi lebih bagus lagi kalau lebih kecil lagi ya, ininya geografisnya lebih bagus lagi. Satu kampung ini ya satu masjid lah. Berani mendirikan masjid berarti harus juga siap dengan tenaga ahlinya gitu. Jangan sampai berani mendirikan masjid ini gara-gara lockdown banyak musala pengen berubah jadi masjid gitu. Dia kalau mau berubah jadi masjid harus siap dengan tenaga ahlinya. Ada nggak yang pakar tilawah, ada nggak yang pakar ilmu alat bahasa nahwu sorot misalkan, ada nggak yang pakar ininya apa namanya pidatonya misalkan gitu kan, ilmu retorika, ada nggak yang pakar ilmu warisannya gitu ya. Itu semua adalah contoh-contoh fardu kolektif, kewajiban jama'i begitu. Nah, kalau contoh yang dari dulu selalu sholat jenazah. Artinya apa? Kalau sudah ada yang nyolatin tuh jenazah, yang lainnya gugur kewajiban. Tapi kalau cara pandangnya begitu, kasihan tuh jenazah gitu. Maka saya ngajarin ke santri dirubah. Kalau fardu kifayah, bagaimana kita berebut untuk ngerjain. Kalau tiap orang punya pikiran berebut ngerjain fardu kifayah, berarti kan akan ada kemuliaan buat jenazah gitu kan. Banyak yang nyolatin gitu. Karena memang fardu kifayah ada sedikit keutamaan daripada fardu individu. Sebab dengan dia mengerjakan fardu kifayah, dia sudah menggugurkan kewajiban orang lain gitu. Ini masjid 5 waktu, satu aja sholat, misalkan sholat subuh, nggak ada ini ditegakkan sholat subuh di masjid, satu kampung sekitar masjid dosa semua. Itu contoh fardu kifayah jamaah. Ada masjid harus ada pelaksanaan sholat, sekalipun cuma 2, merbot sama tukang kunci, sama juga merbot tukang kunci ya, 2 subuh iya kan, dia yang azan, dia yang ngimamin, dia yang gelar karpet, dia yang nyalon son gitu kan, dia berdua doang ya. Yang lain yang pada tidur gugur kewajibannya, nggak berdosa nih berdua, tapi dia punya pahala banyak bener ini, setidaknya mengcover daripada orang-orang yang nggak ke masjid, pahalanya buat dia semua gitu ya. Tapi kalau satu masjid sholat subuh sampai ketinggalan, nggak ada pelaksanaan sholat subuh jamaah di masjid, satu kampung dosa semua. Itu contoh fardu kifayah juga gitu ya. Jadi besok-besok jangan begitu tuh. Itu jenazah udah disolatin, udah ada yang nyolatin, ada, udah kita nggak usah, kita tunggu di luar aja. Ntar dia mati, ntar dia mati tinggalin aja deh. Apalagi sekarang macam-macam ya. Ada judul istri durhaka kurung batangnya nyangkut di tiang listrik begitu ya. Di Indosiar ada macam-macam sekarang tuh ya. Jadi fardu kifayah kesimpulannya ibu, kalau udah ada ngerjain yang lain gugur. Tapi bagaimana kita bangun, kita berebut untuk yang melaksanakan fardu kifayah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya dicatat buat minggu besok aja ya, karena udah lumayan siang, mohon maaf ini kepanjangan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah ridho sama kita semua ya. Allah berkahi keluarga kita, Allah ampuni dosa dan kesalahan kita dengan barakah majelis. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa dhanna ya karim wa dhanna ya karim wa dhanna ya karim warhamna ya rahim waghfir lana dhunubana ya akramul akramin. Allahumma bihaqqil Fatiha bi sirril Fatiha bi barakatil Fatiha bi anwaril Fatiha wa bi mujizatil Fatiha iftah lana abwabal khair waj'alna min ahli khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma awinna bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa qina bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma ij'alna wa abnana wa banatina talamidana tilmidatina wa hadhihi jama'ah ya Allah ij'alna wa iyyahu min ahli al-'ilmi ahli khair wa la taj'alna iyyahu min ahli syarri wad-dair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin da'wahum subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.